Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyiapkan hunian sementara bagi korban bencana tanah longsor. Seorang guru ditemukan tewas di tengah hutan di Desa Songgom, Brebes. Imbas cuaca buruk dan gagal panen, harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Salatiga mengalami kenaikan. Hari Guru di Kota Semarang dirayakan ratusan pelajar SD dengan memberikan bunga dan bingkisan hadiah sebagai rasa hormat dan terima kasih mereka atas jasa para guru selama ini. Riang gembira, para siswa SD Ngalian 3 Semarang berlari mengejar sang guru, memberikan sebuah bunga sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasih mereka di Hari Guru Selasa pagi. Selain memberikan bunga, di momen Hari Guru ini para siswa juga mempersembahkan puisi, pantun, lagu, hingga tarian. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita berkumpul di sini untuk memperingati Hari Guru Nasional. Para guru pun terlihat bahagia dan haru atas kejutan yang diberikan oleh para siswa. Tak hanya itu, SDN Ngalian 3 juga meresmikan buku pantun dan buku puisi yang dibuat langsung oleh para siswa dari kelas 3 hingga 6 SD. Untuk peringatan Hari Guru Nasional yang ke-80 ini, SD Negeri Ngalian 3 melaksanakan peluncuran buku karya siswa berupa kumpulan pantun dan kumpulan puisi. Ya, selain itu kami juga menyelenggarakan pemilihan untuk guru terhebat atau guru hebat dengan beberapa kategori di SD kami. Kegiatan ini juga dirangkai dengan beberapa penampilan siswa atas upaya mereka menunjukkan rasa cinta kasih sayangnya kepada para guru. Selain siswa, salah satu wali murid juga datang ke sekolah untuk mengucapkan terima kasih telah membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang. Kita ucapkan Hari Guru untuk seluruh Indonesia, tetap semangat membimbing putra-putri kami menjadi lebih baik, insan yang berguna untuk lingkungan, negara, dan agama. Guru hebat Indonesia kuat. Terima kasih. Dengan memperingati dan menghargai Hari Guru berarti menjaga masa depan bangsa, terutama untuk generasi mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Negeri Ngalian 3. Seorang guru ditemukan tewas di tengah hutan di Desa Songgom, Brebes. Korban tewas diduga dibunuh karena ditemukan sejumlah luka akibat benda tumpul. Pria yang diketahui bernama Kusianto Senin lalu ditemukan tewas di tengah hutan di Desa Songgom, Kabupaten Brebes. Korban yang merupakan seorang guru SD Negeri Kalinyamat 3 Kota Tegal ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka. Usai dilakukan identifikasi awal, jasad korban lalu dievakuasi ke RSUD Brebes untuk diautopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Hasil pemeriksaan awal, mayat pertama kali ditemukan oleh warga saat mencari rumput di tengah hutan. Sementara kondisi jasad terdapat luka memar di bagian kepala akibat benda tumpul dan luka lecet di bagian tangan. Penemuan mayat di wilayah Songgom itu diketahui oleh seorang yang akan mencari rumput. Untuk kondisi seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Namun untuk dugaan masih dalam penyelidikan. Kepergian guru yang juga menyambi sebagai pengemudi ojol ini membuat rekan sesama guru kaget dan merasa kehilangan. Ini karena korban dikenal baik, supel, dan ramah. Baik sekali, setiap hari berangkat, rajin, tidak pernah izin. Kalaupun sakit juga pasti izinlah sesuai dengan peraturan. Terus mengajar sesuai dengan kompetensinya. Ya cukup baik, ramah, dan sering komunikasi juga sih, Pak. Berarti terakhir mengajar kapan? Hari Sabtu masih mengajar.
Sehat walafiat. Selain ngajar, ada ini lagi usaha lain atau gimana? Oh ya, yang tahu cuma supir Grab aja sih Pak, kadang. Keluarga dan rekan sesama guru berharap polisi bisa mengungkap tewasnya Kusyanto dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang wanita muda di Desa Saradan, Pemalang Minggu petang tewas tergeletak di kamar mandi di rumah. Korban ditemukan dengan tubuh terikat tali dan kepala tertutup plastik. Garis polisi Senin siang masih terpasang di salah satu rumah di perumahan Kota Balai Agung Blok F, Desa Saradan, Pemalang. 3 personel tim lapor dari Polda Jawa Tengah terlihat sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya pada Minggu petang lalu, jasad Kusmawati warga Desa Lawang Rejo ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan kepala tertutup plastik di kamar mandi. Korban diketahui pergi dari rumah sejak Sabtu siang. Jasad korban ditemukan oleh kerabatnya yang sengaja mencari ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun wanita berusia 37 tahun ini diduga tewas karena dibunuh. Kemarin ketahuan habis maghrib. Habis maghrib. Yang mengetahui siapa pertama? Yang pertama mengetahui Pak, di situ ada orang, nggak tahu, tahu-tahunya rame aja di situ. Gitu. Kalau Mbak kan depan nih, iya. Nggak ada orang yang mencurigakan pernah datang gitu? Enggak, pas kemarin kan masih hujan, jadi nggak tahu. Pas ada rame-rame aja ngeliatin di jendela. Saat ditemukan kondisi jasad itu berada di kamar mandi rumah tersebut, yang mana badan, kaki dan tangannya terikat tali tambang plastik, kemudian kepalanya dibungkus dengan plastik. Ada luka nggak? Kalau dari visum tim medis atau dokter Puskesmas Pemalang, memang terdapat luka di bagian kepala. Sementara untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi melakukan autopsi terhadap korban. Autopsi dilakukan oleh tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka benda tumpul di kepala dan beberapa bagian tubuh korban. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk menangkap terduga pelaku serta mengungkap motif pembunuhan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Seorang penagih utang di Wonogiri membakar rumah nasabahnya. Tersangka mengaku kesal karena nasabah selalu menghindar ketika ditagih pembayaran utang. Sejumlah perabot rumah tangga milik seorang warga di Desa Garimarto, Wonogiri hangus. Dinding dan jendela rumah pun ikut ludes terbakar. Pembakaran ini rupanya dilakukan oleh seorang penagih utang atau debt collector pada nasabahnya pada Kamis lalu. Atas perbuatannya, polisi akhirnya meringkus pria yang bekerja sebagai penagih utang harian itu. Di hadapan polisi, ia mengaku pembakaran dilakukan karena kesal korban yang merupakan nasabah selalu menghindar saat ditagih hutangnya sebesar 6 juta rupiah. Motifnya untuk sementara dari pengakuan tersangka yaitu motif hutang piutang. Itu nekat membakar kenapa, dan karena mungkin kesal berkali-kali nggak ketemu nasabahnya atau gimana? Dan dari pemeriksaan sementara, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan alias pelaku ini kesal, jengkel terhadap korban karena setiap ditagih selalu menghindar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 tentang tindakan yang sengaja menyebabkan kebakaran dan membahayakan keamanan umum dengan ancaman 12 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri.